akan mempresentasikan pra-proposal disertasi saya. Masalah kesehatan masyarakat terjadi peningkatan pada penyakit gagal ginjal kronis tahap akhir atau biasa yang disebut dengan end-stage renal disease, yaitu sebesar 0,1% dari populasi global. Terapi yang biasa digunakan oleh pasien end-stage renal disease adalah hemodialisis. Pada pasien dengan end-stage renal disease yang menjalani hemodialisis, terjadi perubahan kebiasaan, baik secara fisiologis, psikologis, metabolisme, pola makan, dan pola minum. Sehingga pasien tersebut membutuhkan proses adaptasi untuk melakukan manajemen pembatasan asupan cairan, diet, dan obat-obatan. Pasien biasanya kesulitan melakukan adaptasi atau kejenuhan dalam mengatur kebiasaan barunya, sehingga muncul ketidakpatuhan untuk membatasi asupan cairan yang dikonsumsi serta diet, sehingga akan menjadi prediktor untuk penurunan kualitas hidup, resiko komplikasi yang sangat tinggi, kematian, serta rawat inap yang berkepanjangan yang berdampak pada sistem kesehatan suatu negara atas pembiayaan perawatan pada pasien HD. Pada penelitian yang dilakukan Michael pada tahun 2010 menyebutkan bahwa pasien hemodialisis di Amerika itu yang tidak patuh dalam pembatasan cairan sekitar 7,9 sampai 8,5%, sedangkan di Jepang dan Eropa itu 15 sampai 50,2%. Kemudian di Indonesia sendiri pada penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Fatmawati oleh Meiliana 2013, itu sekitar 76% pasien tidak patuh terhadap pembatasan cairan dan diet. Di Jawa Timur sendiri, berdasarkan penelitian Putri et al., dia mengambil populasi dari komunitas pasien cuci darah Indonesia di Jawa Timur, itu sekitar 53,3% pasiennya tidak patuh dalam pembatasan cairan dan diet. Pembatasan cairan sendiri tidak bisa diukur secara langsung dari dialytic weight gain, di mana IDWG ini sendiri dilihat dari berat badan pre-HD saat ini dikurangi post-HD sebelumnya, itu akan menimbulkan adakah kenaikan atau tidaknya berat badan, tetapi tidak bisa dilihat dari kepatuhan pembatasan cairan, karena kenaikan berat badan pada saat HD itu juga disebabkan oleh faktor diet atau asupan natrium, di mana semakin banyak pasien hemodialisis atau pasien GGK mengkonsumsi natrium, maka semakin banyak H2O yang diikat di dalam cairan ekstrastisil. Oleh karena itu akan menjadi overload cairan pada pasien dengan HD. Selain itu, asupan natrium makanan yang berlebihan dapat merangsang osmoreseptor untuk menciptakan rasa haus, sehingga mendorong asupan volume cairan yang tinggi pada pasien dengan hemodialisis. Kemudian diet yang mengandung tinggi fosfor, serum, secara langsung berhubungan dengan resiko kematian yang lebih besar pada pasien hemodialisis. Kalium juga ketika berlebihan akan menyebabkan aritmia ventrikel. Sehingga secara umum untuk memberikan kepatuhan kepada pasien untuk pembatasan cairan dan diet, memang asuhan keperawatan pada pasien post-HD di Indonesia itu sudah dilaksanakan. Pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien dengan post-HD itu diberikan oleh perawat yang dinamakan dengan discharge planning. Namun informasi dan motivasi yang diberikan belum menekankan ke perawatan diri secara mandiri dengan kesadaran diri pasien hemodialisis dalam melaksanakan pembatasan cairan dan diet. Dari kajian tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya kesenjangan antara pendidikan kesehatan yang sudah diberikan oleh perawat dengan kepatuhan pasien, yaitu masih kurang optimalnya informasi serta motivasi antara perawat dan pasien untuk meningkatkan kepatuhan pasien itu sendiri.
Berdasarkan fakta tersebut, perlu adanya suatu pendekatan baru yang menekankan adanya sistem interaksi perawat dengan pasien, agar pasien memiliki kemampuan sendiri untuk mencapai kepatuhan pembatasan cairan, sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Untuk itu, perlu dikembangkan dengan pendekatan teori sistem interaksi King. Teori interaksi King ini digunakan untuk meningkatkan interaksi. Sistem interaksi King ini digunakan pada penelitian ini untuk mengembangkan proses interaksi perawat dan pasien, untuk meningkatkan kepatuhan pasien hemodialisis dalam melaksanakan pembatasan cairan dan diet, sehingga akan adanya output kualitas hidup yang baik pada pasien. Untuk itu, rencana disertasi saya akan mengambil judul pengembangan model peningkatan kepatuhan pembatasan cairan dan diet pada pasien hemodialisis berbasis teori sistem interaksi King. Teori yang saya gunakan, middle ring-nya menggunakan teori sistem interaksi King, di mana kerangka kerja sistem interaksi King ini berada di middle ring teori, kemudian di sini berfokus pada sistem interaksi yang dinamis. Interaksi dinamis seperti personal, kemudian interpersonal, dan sosial sistem. Sistem personal menurut King menggambarkan karakteristik individu, dipandang sebagai sistem yang terbuka. Kemudian sistem interpersonal menggambarkan interaksi dua orang atau lebih hubungan antara pasien dan perawat. Sistem sosial sendiri adalah interaksi yang menggambarkan hubungan yang lebih luas. Selain itu, kajian tentang teori sistem interaksi King ini akan dikaitkan dengan teori information motivation behavior skill yang dikembangkan oleh Nelson pada tahun 2018, di mana konstruknya ada information barrier, personal motivation barrier, social motivation barrier yang dihubungkan dengan behavior skill barriers. Kemudian menciptakan medication adherence kepada pasien hemodialisis. Kerangka kerja penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama adalah desain penelitian kualitatif, di mana studi literaturnya berdasarkan dua teori yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu teori sistem interaksi King untuk pencapaian tujuan interaksi antara perawat dengan pasien pada tahun King 1971 dan 1981. Kemudian studi literatur selanjutnya yaitu The Information Motivation Behavior Skill Model pada tahun 2007, 2010, dan 2018. Kemudian akan dilakukan asesmen dengan studi kualitatif, yaitu pengalaman pasien HD dalam upaya pencapaian kepatuhan berbasis teori sistem interaksi King. Setelah itu kami akan melakukan konsultasi pakar. Setelah melakukan konsultasi pakar dan membentuk modul, kita masuk ke penelitian tahap 2, yaitu validasi dari konstruk pengembangan model kepatuhan pembatasan cairan berdasarkan teori sistem interaksi King. Dengan tahap 2 validasi, desain studinya adalah kuantitatif, menggunakan kuasi eksperimen. Jadi terbentuknya model peningkatan kepatuhan sistem berbasis teori interaksi King akan dilakukan uji coba model peningkatan kepatuhan berbasis informasi King, di mana di situ ada faktor kepatuhan pasiennya, mulai dari kepatuhan, self-efikasi, motivasi, lama menjalani HD, kepatuhan pembatasan cairan, kepatuhan pembatasan diet, kepatuhan obat-obatan. Di situ ada faktor perancunya, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan status pekerjaan. Demikian presentasi pra-proposal disertasi saya. Saya akhiri dengan pantun, pergi kuliah naik motor, di jalan udaranya sangat kotor. Alhamdulillah sudah presentasi untuk seleksi program doktor. Untuk selanjutnya mohon bimbingan kepada promotor. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.